Plumpang adalah nama sebuah desa kecil yang berada di ujung selatan Kabupaten Tuban. Nama desa itu kemudian menjadi nama kecamatannya juga. Secara historis, nama Plumpang diambil dari kata alu dan lumpang, yaitu alat penumbuk padi tradisional. Luas wilayah desa Plumpang mencapai 244 hektar dan menurut sensus penduduk tahun 2018 jumlah warganya mencapai 3.885 jiwa. Desa kecil dengan jumlah penduduk yang terus meningkat tentu beragam pula peristiwa yang terjadi di dalamnya. Salah satu hal krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah permasalahan sampah. Perilaku dan budaya tercela dalam permasalahan ini adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Di jalan-jalan bahkan di aliran-aliran sungai terjadi penumpukan sampah tanpa penanganan berarti. Tentu saja hal itu merupakan bom waktu yang mengundang bencana berkepanjangan. Realitas desa Plumpang semacam itu telah mengetuk kepedulian beberapa pemuda desa tersebut, antara lain Mas Abdul Hamid, Kang Kamal, dan Mas Kasto. Abdul Hamid. Posisinya di sini sebagai apa? Pendiri pengelolaan sampah di sini ya. Keprihatinan dan kepedulian mereka terhadap permasalahan sampah kemudian mereka wujudkan dengan membentuk komunitas Omah Sampah. Tepatnya berdiri pada tanggal 20 Januari 2020 dengan kegiatan utama 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle terhadap sampah non-organik. Melalui perjuangan berliku, akhirnya perkumpulan Omah Sampah resmi ber-SK dari Kades Plumpang dan terbentuk pula jajaran kepengurusan yang beranggotakan Muhammad Ciput, Kacus, Aan, Arif, Haji Hari, dan Mas Fauzi. Secara khusus terhadap sampah organik, Omah Sampah Plumpang menggunakan teknik pengolahan berbasis lalat maggot BSF, yaitu Black Soldier Fly, di mana sampah-sampah organik dikonsumsi oleh jutaan larva maggot. Sebagai hasilnya dapat menyelesaikan permasalahan sampah organik yang busuk dan berbau menyengat. Siklus maggot yang terbilang singkat dapat membantu manusia mengurai masalah sampah organik dengan relatif singkat. Dari telur kemudian menetas menjadi larva hingga menjadi lalat dewasa membutuhkan span waktu 21 sampai 30 hari saja. Secara singkat berikut adalah proses pengolahan sampah dengan teknik maggot. Pertama, letakkan prepupa di ruangan yang berjaring. Pada tahap ini, larva maggot prepupa akan berubah menjadi kepompong dan bermetamorfosis menjadi lalat maggot. Setelah itu, mereka mengalami siklus perkawinan dan bertelur. Agar lalat bertelur dengan nyaman, sediakan potongan-potongan kayu yang disusun seperti yang nampak pada layar. Lalat-lalat itu akan bertelur di sela-sela kayu itu. Langkah kedua adalah memanen telur-telur lalat dan menyimpannya di ruang penetasan. Di ruang penetasan ini sediakan makanan pertama bagi baby larva terbuat dari sampah organik yang telah dihaluskan dan dicampur air. Ini tuh telur maggot yang siap menetas. Seperti ini caranya, ada apa namanya ini? Pakannya ini. Nanti kalau dia udah menetas langsung makan. Setelah menetas, baby lalat akan mulai makan kurang lebih 5 hari. Setelah itu baby lalat disemai di biopon.
yaitu media persemaian larva yang berisi sampah organik. Di sini perlu waktu 2 minggu hingga maggot siap dipanen untuk kemudian dijadikan pakan ternak, dan sisa makanannya yaitu kasgot akan berubah menjadi kompos yang siap menyuburkan tanaman. Akan tetapi apabila akan dijadikan lalat kembali, maka maggot yang sudah berumur 2 minggu, 6 hari kemudian akan berubah menjadi prepupa. Cirinya ia akan memisahkan diri ke tempat kering dan tidak akan makan lagi. Ini maggot yang terus makan sampah, kemudian kalau maggot dewasa nanti dia memisahkan diri. Langkah ketiga, ketika prepupa yang sudah memisahkan diri kurang lebih seminggu kemudian akan menjadi pupa atau kepompong, dan di hari ke-30 akan berubah menjadi lalat maggot yang siap mengalami siklus perkawinan dan bertelur kembali. Jika sudah bertelur, maka langkah pembudidayaannya kembali ke tahap pertama. Itulah siklus singkat lalat maggot BSF atau Black Soldier Fly. Yang perlu menjadi catatan, larva maggot di rentang usia 2 minggu sampai ke 3 minggu merupakan fase makan sebanyak-banyaknya, maka persediaan makanannya harus banyak. Sebagai informasi penting, Omah Sampah Desa Pelumpang kini telah memiliki member sebanyak 400 kakak dan mempekerjakan 8 orang karyawan dengan upah hampir mendekati UMR Kota Tuban. Begitu pula telah bekerja sama dengan mitra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tuban untuk menangani sampah di Kecamatan Rengel, Widang, dan Kecamatan Palang. Pada perhelatan Adipura tahun lalu, Omah Sampah menyumbang nilai positif bagi pencapaian Tuban sebagai kota Adipura. Dalam perkembangan peranan Omah Sampah bagi kehidupan masyarakat dan dunia pendidikan, Omah Sampah telah beberapa kali menjadi narasumber dalam pengolahan sampah yang diselenggarakan beberapa sekolah di Kota Tuban. Dan untuk menajamkan visi misi dunia pendidikan, Omah Sampah baru-baru ini menggandeng visi Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia untuk membuat silabus atau kurikulum penanganan sampah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah tadi sudah sepakat untuk kerjasama dengan visi Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia, yang dari visi alhamdulillah hari ini ada 7 anggota visi yang ikut di dalam kegiatan ini. Nah, setelah kita melakukan diskusi mendalam dan asesmen awal, maka setelah ini kita akan merancang program pendampingan penyusunan kurikulum yang terkait dengan pembelajaran penanganan sampah ya. Semoga Omah Sampah tetap eksis, semakin maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya.